harta dan tahta itu termasuk ujian atau anugerah? Dua-duanya, Bu. Ya. Jadi harta ini termasuk ujian atau anugerah. Itu dua-duanya. Kenapa? Karena banyak ayat yang menjelaskan bahwa amwal itu fitnah. Bahwa amwal itu fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Berarti apa itu? Ujian. Tetapi ketika Nabi Sulaiman pada saat itu mendapatkan tahta, beliau berkata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Sehingga harta, tahta, termasuk wanita itu juga bisa jadi ujian, bisa jadi anugerah. Kenapa? Karena memang Al-Quran menyebutkan bahwa amwal, harta itu bisa menjadi fitnah. Jangankan tahta, istri pun bisa jadi fitnah. Tadinya belum nikah itu lurus saja, begitu sudah nikah itu Masya Allah, nah, sudah mulai selenco, ya salin seringat. Dulu sebelum nikah ngajar TPA rajin, jamaah rajin. Begitu sudah nikah ngajar TPA ngilang. Ya, sudah mulai pensiun. Kenapa? Tadi bisa menjadi fitnah. Fitnah itu maknanya ujian. Jadi ketika disebut fitnah dalam Al-Quran itu maknanya bukan fitnah sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Ibu-ibu mungkin sering mendengar kata-kata fitnah. Perempuan boleh tidak ke masjid? Boleh selama tidak ada fitnah. Maknanya fitnah di situ apa? Ya, godaan, aman. Saya pernah sampaikan ke ibu-ibu ketika kita sampai tafsir al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, di situ makna fitnah di situ bukan fitnah bahasa Indonesia, tapi makna fitnah di situ maknanya adalah penyiksaan. Maknanya penyiksaan. Jadi fitnah dalam Al-Quran itu maknanya bisa penyiksaan, maknanya bisa buhtan, menuduh yang tidak sebenarnya, maknanya bisa ujian, maknanya bisa pula bencana. Contohnya yang bencana apa? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah terhadap suatu fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim. Di situ maknanya bencana. Bisa pula fitnah itu maknanya tadi apa? Ujian atau cobaan, atau bermakna tadi godaan dan seterusnya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, maka ini maknanya ujian. Maka harta, tahta, wanita itu satu paket, itu semua ujian. Tapi bagaimana kita mengubah ujian itu bisa menjadi anugerah, ya, disyukuri, diperlakukan sebagaimana tuntunan agama. Karena kadang-kadang orang punya tahta itu berubah menjadi nyun sewu, bukan hanya sekedar ujian, tetapi berubah menjadi fitnah yang maknanya bukan sekedar ujian, tapi menjadi petaka, menjadi musibah. Kenapa jadi musibah? Dulu sebelum punya jabatan jujur, setelah punya jabatan rajin ngerapel tanda tangan, rajin bikin nota palsu, rajin bikin LPG fiktif. Nah, apa meneh? Ya, padahal dulu sebelum punya jabatan pantang untuk bersaksi palsu. Nah, setelah punya jabatan, nah, enggak datang tanda tangani, ya toh? Proyeknya belum jalan dibuat laporan apa wi? Itu berarti kita ketika melakukan taukik tanda tangan itu sudah melakukan saksi palsu, tapi tetap dilakoni. Kenapa? Jabatan. Ujian biar duitnya cair. Jadi ujian. Nah, biar duitnya cair. Padahal sebelum punya jabatan berani enggak gitu? Enggak berani. Wah, ini dosa ini, saksi palsu ini. Wah, ini enggak boleh ini. Begitu udah punya jabatan, wah, kalau enggak ditandatangani duitnya enggak cair. Nah,
Gimana Pak? Akhirnya pripun Bu? Ya jabatan bisa menjadi petaka, jadi fitnah. Fitnah kan maknanya bencana, petaka. Jabatan itu tidak hanya sekedar ujian, tapi juga anugerah, tapi juga bencana. Nah kira-kira ketika kita punya harta tadi atau tahta tadi, jadi bencana atau jadi ujian atau jadi anugerah. Ya, kalau kita syukuri, kita jadikan itu sebagai sarana untuk beribadah. Seperti itu loh, apa namanya, slogannya PKU itu loh, layananku ibadahku, kan gitu mestinya. Tapi kan layananku musibahku jadinya. Nah, kenapa? Karena musibah. Jadi bikin LPG fiktif, bikin apa lagi, nota palsu, laporan di markup. Ini saya tidak nuduh loh, cuma ilustrasi. Yang seperti ini namanya musibah. Ini bencana. Tapi tidak tahu di dunia nyata yang kayak gitu ada apa enggak, saya tidak tahu. Karena saya bukan birokrat, saya bukan pejabat. Alhamdulillah saya ini jadi dai paling netral. Ya, kenapa? Karena saya tidak terlibat di partai politik manapun dan tidak menjadi pegawai. Jadi netral. Ngomongnya bebas. Baik. Jadi begitu Bu ya. Bisa jadi fitnah. Fitnah ini maksudnya bisa ujian, bisa musibah, bisa pula menjadi anugerah. Kalau seperti Nabi Sulaiman bisa jadi anugerah. Nah, tambah taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau justru dengan jabatan itu malah tadi hobi bikin markup dan seterusnya, tidak datang aja ditandatangani biar duitnya cair, gitu. Kemudian direkayasa, kadang-kadang sudah orangnya tidak mau aja sama pimpinannya suruh merekayasa, eman tidak cair, nah kan. Padahal orangnya sudah boten gitu, sudah dia takut untuk menerima yang haram, tapi pimpinannya nyuruh, ini tanda tangani aja, ini kamu buat aja. Karena gue popo gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang nyuwun sewu, setannya banyak Bu. Nah, pripun? Ya, tadinya sudah kekeh tidak begitu, tapi akhirnya ya sudah. Allah alam bisawab. Begitu Bu ya. Jadi di ayat Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Robku, dari Tuhanku. Tapi juga bisa menjadi fitnah. Nah kira-kira yang diberikan ke kita ini termasuk fitnah atau termasuk anugerah atau termasuk musibah tadi? Itu kita sendiri yang mau untuk menyikapinya. Allah alam bisawab.